ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah as-salisatu yang ketiga di bab yang masalah 55 ya. Qala, sudah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'ti, tidak akan memberi siapa Allah li akhadin, untuk seseorang atau kepada seseorang. Allah tidak akan memberi kepada seseorang khamsan, kepada 5 perkara ini, minal hayati, dari suatu keadaan, illa wa qad a'adda, kecuali dan sudah benar-benar menyiapkan siapa Allah, ay hayya'a, artinya menyiapkan juga siapa Allah lahu, kepada orang tersebut, khamsan, kepada 5 ukhra yang lain. Nah, ya. Jadi jadi ini ya, ini kan la yu'ti ya. Jadi kalau ato, ain to dengan alif ta, nah itu ada bedanya ya. Kalau pakai ain to itu berarti pemberian mutlak yang jarang dicabut lagi. Nah, tapi kalau pakai alif ta itu pemberian yang nanti enggak tetap. Nah, itu biasanya begitu kata-katanya ya. Walal ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Jadi barang siapa kok Allah beri salah satu 5 ini, memberi 5 ini, maka Allah juga mempersiapkan 5 yang lainnya untuk orang tersebut. Kenapa diberi 5 yang lain? Min jazaiha, dari balasan 5 yang depan tadi ya. Yang pertama, la yu'ti, tidak akan memberi kepada orang tersebut siapa Allah as-sakhsa, kepada seseorang, tidak akan memberi as-syukra, kepada rasa syukur, li nikmati, kepada nikmat, illa wa qad a'adda, kecuali sudah menyiapkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala lahu, bagi orang tersebut, az-ziyadata, kepada tambahan, alatilkan nikmati, atas demikian nikmat. Jadi kalau seseorang kok mau bersyukur, nah ya, lah itu pasti mau ndak mau, nah, pasti Allah sudah menyiapkan tambahan, nah itu ya, untuk orang tersebut. Orang kok mau bersyukur, ingat bahwa itu kepunyaan Allah, pemberiannya Allah, fadl dari Allah, maka bersiap-siaplah bahwa dia pasti disiapkan tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi Pak Lupi, Bang Edi, dan lain-lainnya, kok ingat, entah itu yang dimakan, entah itu yang dilihat, yang dirasa, yang dikerjakan, itu adalah pemberiannya Allah, gitu kan. Maka ingat-ingat bahwa Allah siapin itu tambahan dari itu semua. Nah itu ya, Pak Janis ya kan. Nah ini kok apa dingin-dingin, hujan-hujan, kok tetap bersyukur untuk menggunakan kesehatannya, hadir untuk ngaji padahal hujan. Nah itu siap-siap baik. Nanti siap-siap baik persiapan tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tambahan nikmat maksudnya. Nah, itu begitu, bukan tambahan dingin ya. Walal ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Itu begitu. Jadi orang kok mau bersyukur ya kan, nah, kemarin sudah loh ya, diterangkan loh ya, syukur tingkat-tingkatannya. Syukur ada yang mensyukuri kenikmatannya, ada mensyukuri karena dikasih nikmat, ada yang mensyukuri bahwasanya yang tertinggi yaitu dia ingat yang memberi nikmat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan-pandangan dari syukur.
Lah, orang kok mau bersyukur tadi, maka tentu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan kenikmatan. Itu pasti. Kata-kata ato dengan ata, ain to dengan alif ta, nah itu beda. Nah, kalau ain to, nah itu jarang dicabut lagi. Nah, tapi kalau pakai alif ta, lah itu bisa dicabut, bisa tidak. Nah, itu begitu. Kalau menurut tata bahasa ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala. Oh, mana tadi? Oh ya betul ya. Alatil nikmati atas demikian nikmat. Qala sudah berfirman siapa Allah taala, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum maka jika bersyukur siapa kalian semua, lazidannakum. Ada nun tauhidnya. Pasti, tentu pasti benar-benar menambah siapa aku, kum kepada kalian semua. Itu janjinya Allah dalam Quran. Dan janjinya Allah itu pasti. Nah ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti. Orang kok mau bersyukur, nah, itu pasti nikmatnya ditambah. Ya. Nah, itu. Pokoknya jangan merutuk-merutuk lah. Nah, itu ya. Pokoknya apapun keadaannya jangan pernah merutuk. Hujan ya jangan merutuk, panas ya jangan merutuk, getah hilang ya jangan merutuk, Pak D, sawite hilang ya saja merutuk, wis ben. Nah, nanti pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Namanya pasti. Nah, cuman terkadang salah pikiran kita tuh begini. Dangkalnya pikiran kita begini. Kita memaknai nikmat itu cuman duit. Nah, itu salahnya kita tuh di situ. Nah, kedangkalan kita, perasaan kita nikmat itu cuman duit, ya kan? Ya. Padahal istri mau senyum ya nikmat, ya kan? Istri tidak marah-marah ya nikmat. Istri tidak minggat ya nikmat. Istri boleh ngaji ya nikmat. Nah, itu. Walal mu'alif rahim dan lain sebagainya. Anaknya tidak narkoba ya nikmat, ya kan? Anaknya baik-baik saja ya nikmat. Pak Janis sendiri tidak begigil kedinginan, tidak suntik sama Pak Lupi ya nikmat. Nah, itu coba kalau suntik berapa? Nah, itu. Nah, itu. Tapi kan ini yang dibahas Pak Janisnya kan tidak nikmat untuk Pak Janis gitu. Beda kalau nyuntik. Nah, itu ya kan. Hujan-hujan ya kan itu. Nah, nikmat lain lagi kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah itu. Lah ada pula yang satunya itu makanya kita jangan kalau bisa ya. Terusannya ayat ini itu kan tidak keliru. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah itu. Jadi jangan pernah kita kok kufur sama nikmatnya Allah, mengingkari ya kan. Sudah dikasih hidup, punya rumah, punya istri, punya anak ya kan. Baru udah dapat bantuan BLT merutuk ndak karu-karuan nyalain sini, nyalain situ, nyalain RT, RW, Pak Kades, presidennya lo disalahi kan itu. Kadang Allah nih yang disalahi. Cemana lah Allah ini tidak adil ya kan. Untung kok Allah tuh maha baik. Kalau macam Bang Edi ditapuk cangkeme, kurang ajar gitu kan gitu. Untung Allah tuh maha baik. Nah, itu yang pertama. Yang pertama bahwasanya orang kok mau melakukan syukur berarti Allah pasti siapkan tambahan untuk rasa syukurnya, tambahan atas nikmat yang dia terima. Yang kedua, wala yu'ti dan tidak akan memberi siapa Allah kepada seseorang doa kepada doa illa wa qad a'adda kecuali dan sudah benar-benar menyiapkan siapa Allah lahu kepada orang tersebut al istijabata kepada istijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ya memakai syarat rukun tertentu gitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah.
Itu dalam Qur'annya itu. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi harus ngikutin Allah dulu, fal yastajibu li wal yu'minu, dan iman kepada Allah. Itu syaratnya. Maksudnya tuh mau melaksanakan perintahnya Allah, diperintah ya manut, dilarang ya ditinggalkan, dan juga beriman kepada Allah, baru syarat doa itu diijabah. Begitu tulisannya di Quran ya. Enggak kok merutak aku doa dari dulu loh udah dikasih minta mobil tidak dikasih lah, berarti awalnya kita mungkin ada nggak taat. Nah gitu, taat dulu, iman dulu, baru nanti dikabulkan oleh Allah. Nah gitu. Dan permintaan kita itu pasti dikabulkan tuh terkadang bentuknya beda. Terkadang bentuknya beda. Contoh umpama, ya kan Pak Janis, ya Allah minta mobil, ya Allah minta mobil terus umpama kan. Kok enggak dikasih-kasih lah, sudah 7 tahun aku ini, sudah sampai capek. Ya kan itu. Lah berarti belum diberinya itu berarti Pak Janis diberi yang lain. Mungkin andaikan diberi itu Pak Janis nggak mampu atau nggak baik untuk Pak Janis, entah nggak telah berikan minyak, entah nggak telah dandannya sehingga dongkrok malah nggak jadi, nggak karu-karuan umpama. Itu contoh-contoh tuh begitu. Atau berdoa ya Allah minta bini 2, ya Allah minta bini 2 umpama ya kan. Kok nggak dikabul-kabulkan padahal dari anakku baru 1 lah umpama. Ya mungkin kalau 2 nanti Pak Janis tidur di emper. Atau mungkin nggak sempat ngaji lagi macam kumpul kita ini. Nah itu berarti apapun rencana Allah atas doa-doa kita tadi, itulah yang terbaik untuk kita. Nah rahasianya bagaimana, hikmahnya bagaimana itu baik, yang pikiran, otak dan hati kita itu belum sampai. Yakinlah. Pokoknya apa yang kita alami, apa yang kita keadaan kita itulah yang paling terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperutuk-perutui, jangan disesal-sesali. Sama Pak De memotong kehujanan, ora usah diperutui Pak De. Pokoknya itulah yang terbaik. Nah itu. Karena Allah tahu nanti, wah ini kalau begunya metuntung besar-besar, kalau ada orang lewat nanti kepengin, nah, aku kasih hujan WA. Nah, biar orang lewat tidak kepengin, nah, bisa jadi begitu Pak D. Akhirnya selamat menjadi rezekinya Pak D. Nah, itu begitu. Nah, itu begitu. Jadi orang kok mau berdoa, maka pasti Allah siapkan ijabah atau pemberian daripada pengabulan daripada doa tersebut. Qala Allah Ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u memintalah kalian semua nih kepadaku, astajib maka akan memberi ijabah siapa aku, lakum kepada kalian semua. Itu pasti. Nah, terus begini, sistem Allah mengabulkan doa itu kata para ulama ada 3 macam. Ada yang nanti langsung, ya langsung cepat. Makanya kadang ada orang ngomong kan, aku minta nian berburu dapat, kata Bang Edi kan. Wah, atau Pak Janis mancing. Oh ya, apa berdoa nian aku jalo dapat nian yang banyak. Nah, ketika jalo langsung dikasih. Ada yang nanti dikasihnya itu beberapa waktu, ketika nanti Pak Janis atau kita yang minta itu sudah siap. Nah, kalau belum siap belum dikasih. Nah, ada begitu nanti. Nah, contoh, ya kan? Nabi minta Fathul Mekah berapa tahun? 6 tahun baru dikasih, atau 3 tahun itu. Nah, Nabi Musa minta ibaratnya mengalahkan membuka apa itu kemarin? Nah, Palestina apa mana itu? Masuk ke Palestina apa mana? Mengalahkan siapa itu? 40 tahun baru dikasih dan lain sebagainya. Dari penelitian itu
maka termasuk ada doa itu yang nanti dikabulkannya tidak seketika, menunggu siap. Nah, Pak Janis itu biar siap dulu. Nah, Pak Janis kok berdoa, ya Allah bini dua umpama. Sekarang kok belum. Nah, berarti nunggu Pak Janis nanti ketika dikasih itu sudah siap. Nah, itu gitu. Entah siap minggat, apa enggak tahu lah pokoknya kan. Terus pokoknya nunggu sudah siap lah pokoknya. Walal alif rahimahullah. Nah, itu begitu. Lah ada nanti yang terakhir, doa kita itu ada nanti yang Allah simpan untuk di akhirat. Karena Allah tahu bahwa andaikan itu diberikan di dunia, itu tidak baik untuk kita, memberikan mudarat kepada kita. Itu begitu. Ruwiyah diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Nah, ini silakan Pak Janis kalau nak amalkan ya. Ini baik Pak Janis. Allahumma wahai Allah, ini sesungguhnya saya itu as'aluka. As'alu meminta siapa sayaka kepadamu. Nafsan untuk nafsu saya ini. Meminta mutmainnatan kepada nafsu yang anteng, yang tenang, yang nyaman. Tu'minu yang beriman apa nafsu. Biliqa'ika. Dengan bertemu denganmu. Watardo dan ridho apa nafsu. Biqada'ika dengan takdirmu. Yang nerima dengan pemberianmu ya Allah, yang ikhlas dengan takdirmu, yang ikhlas dengan qada qadarmu. Wa taqna'u dan juga mau menerima bi'ata'ika dengan pemberianmu, apapun yang kau beri menerima, enggak gerangsang, enggak ibaratnya itu macam mana ya, enggak bisa nerimo, merutuk merunyam. Supaya tidak begitu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Intaha sudah selesai apa keterangan tentang doa. Itu yang nomor 2. Wala yu'tihi dan tidak akan memberikan kepada siapa wala yu'ti dan tidak akan memberikan siapa Allah kepada orang tersebut al istighfar kepada istighfar. Orang kok mau astaghfirullahaladzim illa waqad a'adda kecuali sudah menyiapkan siapa Allah lahu kepada orang tersebut. Allah menyiapkan kepada orang yang mau beristighfar, menyiapkan apa? Al-ghufrana kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kok mau istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, merengek-rengek, merasa bersalah, merasa lemah, merasa kurang, sungguh bergantung kepada Allah, meminta ampun dosa-dosanya kepada Allah, maka orang yang sedemikian itu dipersiapkan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, meminta ampunlah kalian semua. Rabbakum kepada Tuhan kalian semua. Innahu sesungguhnya Rabb atau Tuhan itu kana ada siapa Tuhan atau Allah. Ada itu ghaffara zat yang sangat banyak sekali ampunannya. Nah, kalau kok mau beristighfar kepada Allah, maka Allah siapkan ampunannya karena Allah sangat banyak ampunannya. Bahkan kalau dalam riwayat itu ya kan, orang kok sehari 70 kali berbuat salah masih diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita ya kan, salah sekali, 2 kali ya kan, 3 kali enggak nagih. Lantas itulah ndak nagih, maafkan
kamu tuh. Nah, kan begitu kalau kita ya kan. Kalau Allah enggak, saking banyaknya, bahkan sesalah apapun ya kan, itu kalau harian ya kan, itu sampai Allah tunggu apa itu namanya, nyawa itu sampai di tenggorokan. Asal sebelum nyawa sampai di tenggorokan dia sudah benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berpotensi untuk menerima daripada tobatnya. Bahkan dipanggil-panggil dalam Quran, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai orang-orang hamba-hambaku yang pada melewati batas, dipanggil-panggil terus. Man sayang kita wahai yang dungu hati dan pikiran kita, tidak merespon panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Ruwiyah diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, lau akhtatum, andaikan kok salah atau keliru siapa kalian semua, hatta tablugo, sehingga sampai apa khotoyakum, kesalahan kalian semua sampai as-sama kepada langit. Pada langit itu yang mana ya kita tidak tahu ya kan. Tapi kata Nabi, walaupun kesalahan seseorang itu sampai tingginya sampai langit, saking banyaknya maksudnya ya kan. Jadi ini majasnya itu artinya itu saking banyaknya gitu loh kesalahannya. Tapi summatubetum, lalu mau tobat siapa kalian semua, lataballahu, tentu pasti akan memberi tobat siapa Allah alaikum, kepada kalian semua. Jadi walaupun kesalahan seseorang itu setinggi langit, nggak terkira lah pokoknya ya kan, itu tapi tetap nanti pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu begitu. Jadi jangan sampai kita ngato-ngato ke orang tuh belum mau ibadah, belum mau ke masjid, belum mau ngaji, belum mau sedekah, belum mau berbuat baik, biarin. Nah, bisa jadi dia sudah pernah punya amal yang sangat dipandang atau diridhoi oleh Allah. Atau bisa jadi suatu saat nanti dia itu tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita tadi yang suudon terus ya kan, tiba-tiba ketika di akhirat ya kan, kaget loh, kamu kok surganya lebih tinggi dari aku. Iya, aku dulu itu ketika kamu kato-kato terus, lama-lama aku tobat, tobat aku diterima Allah. Beda dengan kamu masih suudon terus sampai mati ya kan gitu. Akhirnya surganya lebih tinggi orang yang masih bermaksiat tadi daripada kita yang masih suudon. Nah, itu begitu. Tidak boleh kita. Kalau orang lain kalau sudah beramal tuh urusannya orang itu. Ya intinya kita ngaji, kita belajar itu untuk latihan supaya nggak ngereken orang lain. Apalagi masalah kesalahannya itu salah satunya itu urusannya Allah. Inna sani'aka huwal abtar. Nah, itu dalam ayatnya begitu. Wala yu'tihi, dan seterusnya berapa tadi sudah? Syukur, berdoa, istighfar ya, 3 ya. Yang keempat, wala yu'ti, dan tidak akan memberi siapa Allahu kepada seseorang atau bata kepada taubat illa waqad a'adda, kecuali sudah benar-benar menyiapkan siapa Allah lahu kepada orang tersebut, menyiapkan al-qabula, kepada dikabulkan. Ay qabuli taubati, artinya terkabulnya daripada taubat. Jadi yang keempat, orang kok mau taubat kepada Allah, maka pasti benar-benar Allah akan menerimanya. Ruwiyah diriwayatkan annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, maktubun, itu tertulis, kaulal arsi, di sekeliling aras, ada tulisan di sekeliling aras, yang tulisan itu tadi qabla ang takhluqa, ang tuhlako, sebelum jika diciptakan apa dunia, biar berarti alafi amin, dengan selisih 4000 tahun. Jadi sebelum dunia diciptakan
4.000 tahun sebelum 4 iya kan 4.000 ya biar berarti alafin 4.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan itu sudah ada tulisan di arasnya Allah tuh. Nah, tulisannya bagaimana? Wa inni dan sesungguhnya saya itulah ghaffarun tentu akan mengampuni liman bagi orang-orang taba yang mau bertobat siapa orang tersebut. Wa amana dan mau beriman. Wa amila dan beramal siapa orang tersebut solihan dengan amal yang soleh. Sumah tada lalu mendapatkan hidayah. Rawahu Dailami. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Jadi kata Nabi sebelum dunia itu diciptakan 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan itu Allah sudah tulis bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang mau bertobat dan orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Yang terakhir wala yu'tihi dan tidak akan memberikan siapa Allahi kepada orang tersebut as-sodaqota kepada sodaqah illa wa qad a'adda kecuali sudah benar-benar menyiapkan siapa Allah lahu kepada orang tersebut ataqabbala kepada diterimanya. Jadi yang terakhir yang kelima orang kok mau sodaqah maka pasti Allah siapkan bahwa akan diterima. Kecuali ya ibaratnya yang itu dalam Quran ada dan mengudat-ngudat ya itu. Ayat husulul qabuli artinya berhasilnya suatu qabul. Walaupun seperti yang diterangkan kemarin ya, nah walaupun tidak diterima tapi tetap ada manfaatnya. Walaupun mungkin dia tidak diterima, mungkin doa orang yang kita beri akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Urwiyah diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi kullu mri'in adapun tiap-tiap seseorang itu fidili sedaqatihi di dalam naungan sedekahnya orang tersebut hatta yukda sehingga dihukumi atau dihisab siapa orang tersebut bainan nasi di antara para manusia. Jadi besok di akhirat itu sodako-sodako kita itu menjadi naungan kita sehingga kita nanti dihukumi yang tentang berhubungan dengan manusia. Rawahul Imamul Ahmad. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Imamul Ahmadu Imam Ahmad. Waruwiyah dan diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi ma min abdin tidak ada dari satu pun seorang hamba tasoddaqo yang mau bersodakoh bisodakotin dengan sodakoh yabtagi yang mengharapkan dia dengan sodakohnya wajah Allahi kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala illa qala kecuali sudah berkata siapa Allah yaumal kiamati besok di hari kiamat abdi wahai hambaku rojautani mengharapkan siapa engkau nih kepadaku walan akhiraka maka tidak akan menghinakan siapa aku kepadamu haram tu mengharamkan siapa saya jasadaka kepada jasadmu ala nari atas dimasukkan ke dalam api neraka wadakhul dan masuklah kalian semua min ayyi abwabin dari manapun pintu abu abil jannati dari manapun pintu surga sikta yang engkau kehendaki. Ini salah satu kelebihan orang-orang yang mau bersedekah. Jasadnya diharamkan dari api neraka dan dia besok diperkenankan oleh Allah memilih dari pintu mana dia akan masuk surga. Dia nak mau masuk surga kemana? Silakan. Bebas maksudnya. Nah itu seperti itu kelebihan orang-orang yang mau bersedekah karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnul Ali. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnul Ali anak
laki-lakinya untuk suatu keluarga. Ibnu Al ya, Ibnu Li'al gitu ya. Nah, Ibnu Li'al memang nama orang itu. Nah, itu begitu. Jadi dalam makalah yang ketiga itu ada 5 pokok. Yang pertama, orang kok mau bersyukur pasti sudah disiapkan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang disyukuri. Orang kok mau berdoa, Allah siapkan daripada diterimanya atau ijabah dari Allah. Orang kok mau istighfar, maka disiapkan ampunan oleh Allah. Orang kok mau taubat, maka disiapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kok mau bersedekah, maka tentu sudah Allah janji akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu rabi'atu, maqalah yang keempat, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.